Halo Juragan, kembali lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Plus. Kita masih lanjut soal cara menghemat HPP, harga pokok atau food cost. Di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai soal pengendalian atas pemakaian bahan baku. Nah, di episode ini sekarang kita mundur satu langkah ke waktu sebelum bahan itu ada di tangan kita, yaitu di saat terjadinya pembelian. Pengendalian atas pembelian ini penting supaya kita jangan salah beli. Sekarang gini, coba gue pengen tahu dulu nih, untuk juragan yang udah jalankan bisnis, terutama bisnis F&B, tahu nggak sih di tahun 2020 nih, juragan pakai paling banyak bahan apa? Suppliernya siapa? Supplier ini ada jualan apa aja? Juragan udah beli bahan apa aja dengan supplier ini? Di jumlah dan di harga berapa? Harganya pernah naik sampai berapa? Ada nggak supplier yang jual bahan yang sama dengan harga yang lebih murah? Atau barang yang udah dikirim udah sesuai dengan yang ditagih atau belum? Pernah nggak kebayar double untuk tagihan yang sama? Atau kalau misalnya juragan punya divisi pembelian sendiri, yakin nggak sih karyawannya juragan udah berusaha cari barang yang paling murah dengan kualitas yang sama? Atau mereka cuma tahu beli aja? Soal harga ya bodo amat. Ada nggak sih cara untuk mencegah supaya karyawan kita nggak main curang dengan supplier? Pertanyaan terakhir juragan. Juragan punya nggak cara untuk mengendalikan semua yang gua tanya tadi? Kalau punya, selamat. Juragan udah sangat kuat dalam bisnis operation. Kalau belum, yuk kita bahas. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi menunjukkan seberapa seriusnya juragan dalam mengendalikan pintu masuk paling depan untuk HPP, yaitu pembelian. Ini lahan basah nih. Intinya adalah jangan sampai salah barang, salah harga, salah jumlah, salah supplier, salah bayar, dan terakhir jangan sampai dikibulin. Jadi cara pengendaliannya adalah: satu, pastikan supaya harga nggak dipermainkan supplier atau orang kita sendiri. Caranya, kita mesti bandingin nih. Kemarin kita beli di harga berapa sih? Terus hari ini dapat harga berapa? Tagihan yang datang nanti itu sesuai dengan kesepakatan apa enggak? Kita juga perlu compare dengan supplier lain yang jual barang yang sama. Kedua, pastikan barang yang dibeli itu betul-betul dikirimkan dalam jumlah yang benar. Ini paling sering kejadian nih di dunia F&B untuk barang yang diukur berdasarkan bobot. 1 kilogram dikirim 900 gram. Waktu terima barang kan ini harus dicek. Bener gak sih jumlah yang datang itu udah sesuai pesanan apa enggak? Jadi kita mesti bandingin tuh antara PO dengan barang yang datang. Dan ini terkait dengan poin berikutnya yang ketiga. Pastikan tagihan supplier itu memang betul atas barang yang kita terima. Ini balik lagi ke poin kedua. Tadi kita pesan 1 kilo. Terus misalkan yang datang nih 900 gram. Ditanda tangan sama karyawan yang nggak peduli, nggak ngecek. Jadi pokoknya datang 900 dia oke aja. Ya mungkin karena susah ceknya. Akhirnya merem tanda tangan doang. Terus kita ditagih buat 1 kilo. Jadinya 100 gramnya bonus buat supplier. Rugi buat kita. Keempat, pastikan kita nggak beli berlebihan atau kekurangan. Ini juga sering terjadi. Contoh, biasanya anak-anak outlet yang tahu besok butuh stok berapa banyak. Mereka kasih tahu nih ke bagian pembelian kita. Kalau bagian pembelian, urus pembelian buat satu outlet, mungkin gampang. Tapi kalau udah 5, 10 outlet, ratusan outlet, ya yang beli juga mabok ya. Kalau tiap hari dia terima puluhan sampai ratusan permintaan barang yang bervariatif. Misalkan outlet 1 minta ayam 3 kilo, outlet 2 minta ayam juga tapi 5 kilo. Outlet 3, 4, dan seterusnya. Dan ini baru contoh satu barang loh, ayam. Berarti yang beli ini, dia mesti cek di gudang stoknya ada berapa, outlet minta berapa, terus ada kurang berapa yang mesti gue beli dari supplier. Nah ini semua mesti dikendalikan. Jangan sampai ada barang yang kurang, penjualan jadi nggak maksimal. Tapi kalau beli kelebihan, barang jadi rusak. Nah berikutnya yang kelima, pastikan kita manfaatkan penawaran yang terbaik. Ini ibarat film cek toko sebelah, cek supplier lain. Harganya berapa sih? Mampu supply berapa banyak sih?
Ada diskon apa enggak? Terus jaraknya jauh nggak? Gue boleh ngutang berapa lama? Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi masih banyak sih yang mesti dikendalikan, tapi menurut gue udah 5 itu dulu aja. Sebenarnya banyak nggak sih kerjaannya? Banyak banget kalau dikerjain manual. Jadi kalau kita harus bandingkan angka di kertas PO sama angka di tagihan satu-satu, itu sih sakit mata kan. Nah, tagihan bisa ada puluhan sampai ratusan tiap minggu. Terus gimana dong? Pakai software. Biar software yang bantu kita bandingkan, software yang rangkum angka-angka itu, kita tinggal lihat laporannya doang. Jadi, software juga bisa bantu sarankan kita beli dari supplier mana, siapa yang paling murah, itu ada caranya. Ayo juragan, kita pegang kendali di bisnis. Kita nih lagi berbisnis kan, bukan lagi taruhan. Gua akui memang, bisnis butuh hoki. Tapi kalau hal mendasar kayak gini nggak dikendalikan, waduh, kita bakal butuh hoki gede banget supaya bisnis kita bertahan. Syukur-syukur bisa cuan. Jadi ukuran bisnis juragan ini mau besar atau mau kecil, tetap butuh pengendalian yang barusan gue jelaskan. Bedanya tinggal di kompleksitasnya aja. ISB mampu bantu juragan menjalankan bisnis F&B dari yang kecil sampai yang ukuran raksasa. Dari yang simple sampai yang kompleks. Kita punya loh banyak pengguna dari F&B raksasa juga. Oke, demikian episode pengendalian HPP kali ini dengan gua Gunawan. Sebagai latar belakang, gua adalah praktisi keuangan dan manajemen selama lebih dari 20 tahun. Hal-hal yang barusan gua jelaskan itu udah jadi bagian pekerjaan gua sehari-hari. Yang mana pekerjaan gua selama itu dengan pengalaman itu sekarang gua tuangkan dalam produk yang kita namakan ISB. Semua pengendalian di atas bisa kita lakukan dengan ISB. Please visit www.isb.co.id untuk tahu lebih jauh tentang gimana caranya ISB bisa bantu bisnis F&B juragan untuk cuan lebih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya, kita akan ngobrol soal cara mengendalikan pencatatan dan produksi. So please like, subscribe, atau tinggalkan komen jika berkenan. Keep it simple, keep it practical, and ciao.